Pembatas jembatan di Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten ambrol dihantam banjir. Meski usai banjir, jembatan masih dapat difungsikan namun membahayakan pelintas. Sabar ngomong keras, aing nge-videokeun. Korek guys gitu. Aing nge-videokeun guys. Gimana dia gerang aja di YouTube video. Video amatir warga merekam detik-detik ambrolnya pembatas jembatan yang menghubungkan Desa Narimbang Mulia dan Cimangenteng di Lebak, Banten akibat diterjang banjir. Warga pun takut melintas. Jembatan jebol, lihat. Jembatan cuma sepotong. Saat ini jembatan sudah bisa dilalui warga, namun aspal dan pembatas jembatan rusak. Warga memasang tali plastik di sepanjang jembatan tersebut sebagai pembatas jalan agar tidak membahayakan pengguna jalan. Tersumbat oleh sampah. Lalu curah hujannya tinggi, sampai ke sini banjir melewati jembatan. Gitu. Ya. Warga berharap jembatan segera diperbaiki karena membahayakan dan dibutuhkan sebagai akses antar desa. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Banjir yang merendam perumahan Bumi Nasio Indah Jatiasi berangsur surut. Banjir dipicu dari jebolnya tanggul Kali Cakung sepanjang 20 meter. Banjir yang merendam perumahan Bumi Nasio Indah Jatiasi, Kota Bekasi berangsur surut. Ketinggian banjir kini berkisar antara 20 hingga 30 cm. Warga yang sebelumnya mengungsi pun kini mulai kembali ke rumah mereka. Sebanyak 2 pompa air dikerahkan untuk mengurangi volume air di kawasan ini. Sementara tanggul yang jebol telah diperbaiki secara sementara menggunakan karung pasir. Segera dan diturunkan juga dari balai besar 2 pompa besar untuk membantu mengurangi debit air yang masuk dan mengurangi air yang tergenang di wilayah Nasio ini. Kita khawatir ada hujan lagi dan insya Allah hari ini insya Allah sudah bisa turun dari balai besar melalui DMSDA untuk tanggulnya ditutup dengan gobek atau pasir dengan itu. Sebelumnya banjir dengan ketinggian lebih dari 1 meter merendam perumahan Bumi Nasio Indah Jatiasi pada Senin malam. Ratusan warga terpaksa mengungsi dengan menggunakan perahu karet. Banjir disebabkan jebolnya tanggul Kali Cakung yang berada di belakang permukiman warga. Dari Bekasi, Jawa Barat, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hati-hati mencuci motor saat aliran sungai sedang tinggi. Di Cilengsi, Bogor, seorang pemuda tewas terbawa derasnya air. Seorang pemuda ditemukan tewas karena hanyut di aliran sungai Cilengsi, Kampung Lemper, Desa Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Korban Eci Samsudin sedang mencuci sepeda motor di aliran sungai Cilengsi. Diduga korban terserang penyakit epilepsi dan tercebur ke aliran sungai. Hilang seharian, korban ditemukan terkapar di tumpukan lumpur setelah hanyut sejauh 100 meter dari lokasi jatuh. Jatuh dari kali nggak percaya ya, malah beneran itu tuh yang jatuh si Eci, kirain bukan Eci gitu. Makanya ya Allah. Korban ditemukan dalam kondisi dia kakinya sudah terkubur lumpur. Alhamdulillah. Dalam gua apa, lewi apa itu? Enggak, dia darat. Jenazah dikebumikan oleh pihak keluarga di TPU setempat. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat, iNews melaporkan. Kawasan Kebon Pala yang sempat banjir beberapa waktu lalu kini sudah surut total. Warga setempat sudah beraktivitas seperti biasa. Setelah sempat tergenang banjir, kawasan Kebon Pala, Jakarta sore tadi sudah surut. Meski hujan kembali mengguyur kawasan Kebon Pala namun tidak berakibat banjir. Warga pun sudah beraktivitas seperti biasa. Sebelumnya wilayah ini sempat terendam banjir hingga mencapai 1 meter imbas dari banjir kiriman air Kali Ciliwung yang meluap. Banjir surut memakan waktu hingga 3 hari. Pemirsa, memasuki musim penghujan, sejumlah wilayah ibu kota terendam banjir. Pemprov DKI Jakarta mengatakan akan mengevaluasi target perbaikan.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan terus mengevaluasi penanggulangan banjir di ibu kota karena masih terdapat wilayah yang tergenang cukup lama. Salah satunya wilayah Kebonpala yang tergenang selama 3 hari. Padahal Pemprov DKI Jakarta sejak tahun lalu menetapkan target banjir surut 6 jam. Berbagai cara telah diterapkan, salah satunya mengeruk lumpur di kali-kali seluruh ibu kota. Menurut Anies, pihaknya memiliki ukuran target capaian dan akan terus mengevaluasi. Targetnya 2, 1 tidak boleh ada korban jiwa. Yang kedua, sesudah kembali di garis normal, sesudah itu 6 jam. Tapi kalau belum kembali ya masih terus jadi genangan. Sama seperti air 100 mm per hari. Bila di atas itu ya otomatis akan terjadi genangan, tapi bila di bawahnya harus segera. Jadi ini bagian dari usaha kita untuk terus-menerus. Nanti kita akan evaluasi dan dengan bahan evaluasi itu nanti perbaikan kita terus-menerus lakukan. Itu aja ya. Salah satu caranya dengan mengunduh dan membaca buku panduan siaga banjir yang dibuat Pemprov DKI Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan.